Bab 2964. Kamu jangan mendekat. Raja Pengandal Dukungan. Mileye. Aturan hukum Tao yang ada di dalam gunung kehampaan pun berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Ini bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarangan, segera pergi dari sini sekarang juga. Penguasa tiada batas mendadak maju dan meninju. Boom. Satu tinjuan ini langsung membuat gunung kehampaan ambruk. Pada saat ini, muncul sebuah cahaya emas. Cahaya emas ini adalah aturan hukum yang berada di dalam gunung kehampaan. Aturan hukum itu memelototi penguasa tiada batas dan berkata, kurang ajar. Ekspresi wajah penguasa tiada batas sangat datar dan berkata, inilah sikapku. Aku paling suka melakukan perbuatan kurang ajar. Tidak senang, ayo bertarung. Setelah itu, penguasa tiada batas membawa Robin dan Senmin terbang ke arah luar. Aturan hukum yang berada di belakang terus memelototi penguasa tiada batas, tetapi tidak menyerang. Gunung kehampaan dilindungi oleh kekuatan aturan hukum, tetapi satu tinjuan malah sudah berhasil membuat gunung kehampaan ini ambruk. Kuat sekali. Kekuatan pria yang ada di depannya ini sangatlah menakutkan. Aturan hukum pun melihat penguasa tiada batas dan lainnya menghilang dari ujung langit. Aturan hukum itu berdiri diam di tempat sambil mengerutkan keningnya dan berkata, Mileye. Raja Pengandal Dukungan. Dia sama sekali tidak pernah mendengar nama ini. Karena selama ini dia terus menjaga di gunung kehampaan, belum pernah kembali ke dunia hukum. Oleh karena itu, dia sangat tidak paham dengan informasi tentang dunia luar. Dia akan segera melaporkan hal ini. Dunia hukum. Di sebuah istana yang megah dan besar menggema suara teriakan yang kerasa, Raja Pengandal Dukungan. Kamu benar-benar keterlaluan. Suara teriakan yang sangat keras hingga istana ini pun bergetar. Tidak lama kemudian, satu persatu kekuatan misterius Dewa Tao langsung terbang keluar dari dunia hukum dan menghilang di langit berbintang. Di tanah kehampaan. Hari ini, seorang remaja muncul di gunung kehampaan, sekarang gunung kehampaan sudah ambruk. Remaja ini adalah Mileye. Mile melihat kejauhan dan berkata, seharusnya tanah kehampaan berada di depan. Pena Kebenaran Agung berkata, iya. Mile melihat sekitar dan berkata, bukannya seharusnya ada gunung kehampaan. Pena Kebenaran Agung berkata, dulu ada. Sekarang, mungkin karena pergerakan kerak bumi, gunung pun berpindah ke tempat lain. Ekspresi wajah Mile sangat masam. Pada saat ini, muncul sebuah bayangan ilusi di depan Mile. Pena Kebenaran Agung langsung berkata, ini adalah aturan hukum di tempat ini. Mile menganggukkan kepalanya, dia menatap ke arah aturan hukum yang ada di depannya. Aturan hukum itu berkata, orang luar dilarang masuk ke sini. Mile mencibir dan berkata, aku mau masuk. Kamu tidak senang. Saat mendengar perkataan ini, aturan hukum itu langsung terdiam. Berlagak sekali. Mile mendadak menunjuk aturan hukum itu dan berkata, apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas. Ekspresi wajah aturan hukum itu langsung berubah drastis. Kamu adalah penguasa tiada batas. Mile mencibir dan berkata, menurutmu. Setelah itu, dia langsung melambaikan tangan. Sebuah pedang langsung membumbung tinggi ke langit. Boom! Muncul celah raksasa di langit. Aturan hukum itu menatap ke arah Mile dan bertanya-tanya, apa yang ingin dia lakukan? Mile mengerutkan keningnya, saat melihat ekspresi wajah aturan hukum itu, apakah serangan pedangnya tidak membuatnya merasa ketakutan? Pada saat ini, Pena Kebenaran Agung mendadak berkata, dia adalah peringkat 5 besar dalam aturan hukum, kekuatan paling rendah di alam Tiandao Puncak.
Kamu belum tentu bisa mengalahkannya. Seketika, ekspresi wajah Mile langsung menjadi masam. Pada saat ini, aturan hukum itu mendadak berkata, kamu benaran penguasa tiada batas. Mile melirik aturan hukum itu dengan tatapan tajam, lalu tanpa banyak basa-basi langsung terbang ke arah jauh. Saat melihat kondisi ini, aturan hukum itu juga mengerutkan keningnya. Namun, dia juga tidak menghentikannya. Kenapa? Karena dia takut orang yang ada di depannya ini benaran adalah penguasa tiada batas. Perlu diketahui, penguasa tiada batas hampir saja melenyapkan dunia hukum di waktu itu. Beberapa saat kemudian, aturan hukum itu membuka telapak tangan, sebuah jimat transmisi suara langsung membumbung tinggi ke langit dan menghilang. Masalah ini harus segera dilaporkan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka harus dilaporkan, agar atasan yang menyelesaikannya. Lagi pula dia hanyalah sebuah aturan hukum, mengambil gaji yang tetap, untuk apa bertarung mati-matian. Setelah masuk ke tanah kehampaan, Mile menyadari ada sebuah energi misterius yang menyelimuti di tanah kehampaan. Energi misterius ini sangat aneh membuatnya merasa tidak nyaman. Mile mendadak berkata, pena kecil, coba kamu jelaskan tanah kehampaan ini. Pena kebenaran agung berkata dengan serius, tanah kehampaan adalah tempat yang sangat spesial. Tuan pernah datang ke sini, tapi setelah dia pergi, tidak pernah datang lagi ke tempat ini. Mile sedikit kebingungan, kenapa? Pena kebenaran agung menghela napas dan berkata, karena sebuah kejadian yang rumit. Lalu, kamu harus hati-hati di sini. Kamu harus sadar, sekarang dirimu bukan tak terkalahkan. Mile mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Pena kebenaran agung diam sejenak dan berkata, jika ada orang seperti penguasa tiada batas, yang bersedia bertarung mati-matian, maka sebelum adikmu muncul, kamu bisa mati. Bagaimana menurutmu? Mile pun diam saja. Pena kebenaran agung lanjut berkata, intinya, kamu harus lebih berhati-hati. Mile menganggukkan kepalanya, baik, aku mengerti. Setelah itu, dia menatap ke arah kejauhan. Dia melihat ada seorang pria parubaya berdiri di puncak gunung. Pria parubaya ini memakai baju berwarna putih dan membawa seruling di pinggangnya. Mile melihat pria parubaya ini sekilas. Pada saat ini, pria berbaju putih juga menoleh ke arahnya. Saat melihat Mile, dia juga terkejut dan menganggukkan kepalanya, sebagai tanda memberi salam. Mile berpikir sejenak, kemudian berjalan ke arah pria parubaya lalu tersenyum padanya, siapa nama Anda? Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, Colin Sue. Setelah itu, dia melihat Mile sekilas dan berkata, teman seiman, apa kamu pertama kali datang ke sini? Mile menganggukkan kepalanya, iya. Pria berbaju putih tersenyum berkata, selamat datang. Mile tersenyum dan berkata, aku merasa sedikit kaget. Pria berbaju putih tersenyum berkata, kaget apa? Mile berkata, aku kaget ternyata orang di sini begitu bersahabat. Pria berbaju putih tertawa dan berkata, hidup tidak hanya terus bertarung. Orang yang datang ke sini pasti jenius. Lalu, kita juga tidak memiliki dendam, kenapa harus menjalin hubungan yang tidak baik? Mile menganggukkan kepala dan berkata, benar juga. Colin Sue tersenyum berkata, teman seiman adalah kultivator pedang. Mile menganggukkan kepala dan berkata, iya, aku seorang kultivator pedang. Colin Sue menganggukkan kepalanya, perjalanan kultivator pedang paling sulit. Tapi, jika berhasil, maka memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dari level yang sama. Mile tersenyum dan berkata, tidak sehebat itu juga. Pena kebenaran agung mendadak berkata, tumben kamu begitu rendah diri. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum,
orang begitu bersahabat, jika aku masih berlagak, benar-benar keterlaluan. Pada saat ini, Colin mendadak berkata, siapa namamu? Miley tersenyum dan berkata, penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas. Saat berada di luar harus lebih berhati-hati. Colin menganggukkan kepala dan berkata, teman seiman, apakah kamu tertarik dengan Gunung Tao? Gunung Tao. Miley mengerutkan keningnya, apa itu Gunung Tao? Colin tersenyum dan berkata, tempat yang pernah dihuni oleh tuannya pena kebenaran agung. Kamu mungkin tidak tahu, orang yang berada di sini sebagian besar ingin pergi ke Gunung Tao, lalu tempat itu merupakan tempat yang memiliki banyak rahasia di sini. Kami juga penasaran ada apa di dalam sana. Tapi, belum pernah masuk. Miley berkata dengan nada serius, tuannya pena kebenaran agung pernah tinggal di tempat ini. Colin menganggukkan kepalanya, dengar-dengar, ada peninggalan benda ilahi dari tuannya pena kebenaran agung. Miley langsung tertanya dalam hati, pena kecil, apakah kamu tahu Gunung Tao itu? Pena kebenaran agung menjawab, tahu. Tuanku memang pernah tinggal di sana. Tapi, waktu itu aku tidak ada, karena masih dalam pelatihan terkurung. Miley mendadak penasaran dan berkata, pena kecil, karena hal apa sampai kamu dikurung? Pena kebenaran agung diam sejenak barulah menjawab, karena masalah kecil. Miley pun terdiam. Pada saat ini, Colin mendadak berkata, teman seiman, apakah tertarik untuk sama-sama pergi ke sana? Miley memandang Colin dan berkata, hanya kita berdua. Colin menggelengkan kepala dan tersenyum, tentu saja bukan, masih ada dua teman seiman lainnya. Miley berpikir sejenak dan menjawab, boleh. Colin menganggukkan kepala dan berkata, baik, silakan ikuti aku. Usai berkata, Colin berbalik badan pergi. Miley melihat Colin sekilas, lalu mengikutinya. Di perjalanan, pena kebenaran agung mendadak berkata, lebih berhati-hati. Miley hanya tersenyum saja. Beberapa saat kemudian, Colin membawa Miley ke puncak gunung. Ada seorang pria dan wanita di puncak gunung. Pria memakai jubah tradisional dan membawa sebuah golok. Sedangkan wanita memakai gaun panjang berwarna putih dan memegang sebuah pedang. Saat melihat Miley, mereka berdua pun menganggukkan kepalanya. Colin tersenyum dan berkata, teman seiman, aku akan memperkenalkan, ini adalah Franski Lee, di sampingnya adalah Munita Zhao. Miley memandang dua orang, kemudian memberi salam dan berkata, salam kenal. Mereka berdua juga serentak memberi salam. Colin berkata, ayo kita berangkat. Franski dan Munita menganggukkan kepala. Beberapa saat kemudian, mereka pun menghilang. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah daratan datar, lalu di ujung dataran ini ada sebuah gunung menjulang tinggi. Gunung ini bagaikan binatang buas raksasa membuat orang merasa ketakutan. Colin berkata, ini adalah Gunung Tao. Miley bertanya, apakah berbahaya? Colin tersenyum dan berkata, tentu saja tidak begitu gampang. Kalau tidak semua orang pasti sudah mencapai puncak gunung. Miley menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Beberapa saat kemudian, beberapa orang tiba di kaki gunung. Miley langsung mengerutkan keningnya, karena dia merasakan aura berbahaya. Lalu, Colin dan lainnya langsung mendadak menghilang. Di waktu bersamaan, Miley melihat dimensi pelindung yang banyak di sekitarnya. Miley menoleh kepalanya, pada saat ini, Colin dan lainnya sudah berada jauh darinya. Miley mengedipkan matanya, Kak Colin, apa yang sedang kamu lakukan? Colin tersenyum dan berkata, teman seiman, apa kamu tidak tahu? Miley berkata dengan serius, kita tidak ada dendam, masa kamu melakukan hal seperti ini? Colin tersenyum dan berkata,
memang tidak baik. Tapi, semua ini demi bertahan hidup. Setelah itu, dia melihat cincin penyimpanan yang berada di tangan Miley dan tersenyum berkata, semua ini salah kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain. Saat Miley ingin berbicara, seekor monster muncul di belakangnya. Saat melihat monster ini, Colin dan beberapa orang di kejauhan langsung kaget dan mundur secepatnya. Miley menatap ke arah seekor monster itu. Bentuk tubuh monster ini tidak terlalu besar, bagaikan seekor sapi. Tanduk di kepalanya sangat tajam dan memancarkan kekuatan yang kuat. Meskipun bentuk kecil, tetapi membuat orang merasa ketakutan. Ekspresi wajah Miley menjadi serius. Monster ini adalah Alang Tiandao. Miley berkata dengan nada tegas, pena kecil, apakah menyebut namamu, mereka akan takut. Pena kebenaran agung berkata, siapa yang tidak menghormatiku di surgawi. Miley langsung mengeluarkan pena kebenaran agung dan berkata, pena kebenaran agung di sini, kamu. Pada saat ini, seekor monster langsung menyerbu. 2. Terdengar suara ledakan kuat, Miley dan pena kebenaran agung terpelanting ratusan ribu mil. Pena kebenaran agung langsung berteriak, sialan. Aku adalah pena kebenaran agung, apa kamu sudah gila? Aku adalah pena kebenaran agung, kamu berani memukulku. Sialan, kamu jangan mendekat. Sialan. Bersambung.